Ya saudara, bagaimanakah bentrokan ini terjadi? Apakah pemicunya makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang dikenal sebagai Mbah Priok hendak dibongkar aparat Satpol PP? Untuk menjelasnya, saksikan liputan berikut ini. Tanda-tanda bentrokan mulai terasa saat beberapa warga mulai terpancing emosi karena keberadaan Satpol PP dan polisi. Karena warga mulai beringas, polisi pun akhirnya menyemprotkan air dari mobil water cannon untuk membubarkan massa. Tetapi ini tidak berhasil, karena massa yang menolak pembongkaran makam Mbah Priok membalas dengan lemparan batu. Tidak cukup water cannon, polisi pun menembakkan gas air mata. Beberapa orang yang dianggap provokator ditangkap. Massa yang sudah tercerai-berai meninggalkan beberapa kendaraan mereka. Karena panik, seorang warga bersembunyi di got kotor dan tertangkap polisi. Beberapa warga menyelamatkan diri ke dalam makam dan rumah seorang Habib. Tetapi sejumlah warga tidak beruntung. Tidak mengenal usia, seorang anak menjadi bulan-bulanan pukulan aparat keamanan. Aksi anarkis dilakukan kedua belah pihak. Dari aparat keamanan pun korban berjatuhan. Puluhan orang luka-luka dan jumlah korban tewas masih simpang siur. Tetapi seorang saksi mata menuturkan melihat seorang warga yang diduga tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya dimanapun dan kapanpun, lintas agama, suku dan bangsa yang sangat-sangat kami hormati, kami banggakan, kami cintai, semoga senantiasa berbahagia di dunia sampai di akhirat untuk panjenengan semua beserta dengan keluarga. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan ini, kami akan menyampaikan himbauan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga Jakarta, ibu kota Indonesia, yang saat ini masih mempercayai bahwa makam Mbah Priok yang ada di Jalan Dobo, Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara itu masih ada. Seiring dengan peristiwa yang terjadi di Kecamatan Maron, ya, Desa Gerungan, Kabupaten Probolinggo kemarin, ya, itu jadikanlah sebagai awal kebangkitan kita untuk memperbaiki keyakinan kita dalam beragama harus dengan dogma keyakinan dan logika akal sehat kita. Jangan sampai kita hanya sekedar percaya dan percaya tanpa ada referensi data. Ini namanya beragama tanpa akal sehat. Dalil nakli harus diimbangi, dipahami dengan dalil yang akli. Ayat kauniyah untuk menyeimbangkan ayat qauliyah. Para pemirsa dan pendengar sekalian, sesuai dengan informasi satu video yang telah saya sampaikan kemarin tentang perusahaan makam keramat di Dusun Gerungan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, itu ada nama Habib Abdullah, ada nama Habib Soleh bin Abdullah, dan ada nama lagi Habib yang lainnya. Apakah itu sebagai bukti saya kurang cermat dalam penyampaian? Tidak. Justru satu di antara dua. Saya membela para Habib atau membela non-Habib. Di mana seandainya para Habib tidak terlibat. Siapa yang menyuruh memberi nama nisan, batu nisan itu dengan nama-nama Habib? Tiga itu. Apakah mereka muhibbin? Atau hanya seorang santri? Terus apa tujuannya? Di belakang itu apakah ada oknum Habib atau tidak? Itu yang perlu dikoreksi kembali, sekaligus diteliti. Ya. Apa, bagaimana sebab dibangunnya petilasan keramat di Dusun Gerungan itu. Jadi saya tidak menuduh, wah ini Habib, berarti saking bencinya semuanya menuduh ini pola tingkah
fatwanya Habib. Ya, tidak seperti itu. Faktanya seperti itu. Jelas bahwa itu ada nama batu nisan dengan nama Habib. Yang membuat itu Muhyiddin atau siapa kan sudah jelas ada. Walaupun begitu kan tetap saya menyarankan selain di Gerungan Maron Probolinggo itu untuk bermusyawarah dulu. Jangan frontal dengan cara yang kasar. Ya, tetap ada pemberitahuan ke aparat setempat biar semuanya berjalan dengan rukun dan damai, tidak ada yang tersakiti, sadar dengan sendiri. Jadi akhirnya mengakui bahwa itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Nah, ini gambaran pertama dari daerah. Satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi Jawa Timur. Contoh satu di Kabupaten Probolinggo itu. Nah, ini levelnya adalah level nasional karena berada di ibu kota kita, Jakarta. Persisnya di Jakarta Utara, dekat Pelabuhan Pelindo II, wilayah Pelindo II. Yang mana sampai sekarang makam itu masih diziarahi, masih dikultuskan, diminta keberkahan dan karomah. Yang datang ke situ bukan orang sembarangan, pejabat tinggi, calon anggota legislatif, ya, partisipan partai-partai juga datang ke situ. Terus tidak ada gerakan nyata dari Majelis Ulama Indonesia atau Kemenak RI yang mampu dan berani menghentikan aktivitas di situ. Dengan alasan nanti akan terjadi pergolakan perlawanan dari para pecintanya yang masih mempercayai bahwa makamnya Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad itu masih di situ. Padahal tidak. Apa yang saya sampaikan ini bisa sangat berbahaya jika saya menyampaikannya dengan cara yang tidak bijaksana. Nah, ini saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada para muhibbin, para santri, para habib yang mengelola makam itu. Lilo legowolah kalian bahwa di situ sudah tidak ada makamnya Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Tidak ada di situ. Hanya tanah kosong lalu dibangun kembali, mencuri batu nisan dari semper, TPU, tempat pemakaman umum Budi Dharma, dicuri dibawa lagi ke situ. Padahal jasad kerangka almarhum Habib Hasan bin Muhammad sudah dipindah ke TPU Budi Dharma, Semper, Jakarta Utara. Lah, yang mempunyai ide untuk membangun kembali bekas makamnya Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad itu adalah bekas pengacara atau kuasa hukum dari keluarga Al-Haddad. Gara-gara lama tidak terawat, akhirnya diuri-uri kembali, akhirnya jadi seperti ini sampai sekarang ini. Bagaimana ini? Warga Jakarta semuanya, khususnya yang ada di Jakarta Utara, Pak Wali Kota, ya, jajaran yang di bawah Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, cabang Jakarta Utara, ayo bergerak bersama, menyadarkan umat, mumpung ini ada media yang mampu kita jadikan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi agar bisa diterima oleh semuanya. Bahwa di situ sudah tidak ada makam kerangka jenazah dari Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Berarti palsu? Iya, sama palsunya seperti yang di Maron, Probolinggo. Nah, terus bagaimana itu? Ya harus, kalau memang itu dijadikan sebagai situs peninggalan, misalkan situs yang dijadikan sebagai jujukan kebudayaan, ya, tapi jangan dianggap itu sebagai makam. Nanti akan minta-minta kepada
berhala yang berbentuk makam yang dibuat oleh manusia sendiri. Membaca Yasin, tahlil, istighosah di situ, yang didoakan itu siapa? Nanti alasannya macam-macam, alasan 1001 macam alasan. Wah, yang penting kan sudah menyebutkan namanya, entah itu yang di makam Semper, Budi Dharma, atau yang di Koja, Dobos itu, ya tetap sampai, ini alam barzah, alam gaib. Ya. Alasannya mesti macam-macam. Dan dibumbui dengan aroma cerita-cerita yang mistik klasik klinik. Ya, katanya masih ada cahaya bersinar dilihat oleh NASA Amerika, bahwa itu ada sinar seperti sinar ultraviolet yang memancar dari semacam-macam. Jangan percaya. Jangan percaya. Pengumuman, wahai saudara-saudariku muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang ada, jangan lagi ziarah di situ. Mohon maaf. Kalau mau ziarah, ziarahlah di TPU Budi Dharma Semper. Di situ ada makam Habib Hasan Al-Haddad. Sudah dipindah bersama dengan 12 kerangka pada tanggal 21 Agustus tahun 1997 yang lalu. Sudah dipindah. Kok masih dipercaya main keyakinan, main sugesti, main kepercayaan yang tanpa ada dasar yang kuat diperbolehkan tanpa ada data referensi, tiba-tiba berdasarkan percaya saja. Ini adalah keyakinan yang lemah. Beragama kalau hanya berat sebelah, dogma saja, doktrin saja, ya seperti ini. Atau mungkin ya wallahu alam banyak yang belum tahu, banyak yang belum mengerti, ya, karena rata-rata masyarakat awam, umat itu pokoknya manut imam, manut karo kiai, manut karo ulama, manut para habib. Oleh sebab itu, mohon para pemuka agama dan aparat yang ada, yang berwenang untuk menertibkan makam Mbah Priuk di Jalan Dobo Koja, Tanjung Priuk, Jakarta Utara itu. Dan para muhibin, pecinta para habib, para santri, harus lila legowo, nggak usah demo kayak yang terjadi pada tahun 2010 yang lalu. Pada tanggal 14 April 2010 bahkan ada yang tewas. Gara-gara membelani hal yang tidak pasti itu. Ini sungguh-sungguh sangat-sangat memalukan dan memilukan hati saya. Ketika antar sesama anak bangsa harus diadu domba gara-gara masalah dogma yang dipertahankan tanpa ada data. Seharusnya para habib yang ditaati di sana bersuara demi untuk kemurnian akidah umatnya. Jangan menjadikan umat manusia ini lahan dan ladang pembodohan yang terus-menerus. Apa yang akan terjadi jika kita diam? Orang yang ngerti sudah diam semua, tidak ada yang mengungkap kembali peristiwa ini, masalah ini. Yang akhirnya akan terus-menerus sampai anak, cucu, cicit, buyung, canggah kita akan meyakini bahwa Mbah Priuk itu makamnya ya di situ. Ini namanya pembodohan publik. Ya, penipuan. Mohon maaf, saya bukan salafi, tapi saya NU seneng ziarah saya ini. Nanti orang-orang yang tidak mengerti agama malah justru akan ikut-ikut. Yang ngerti agama saja seperti itu. Terus bagaimana yang tidak mengerti agama? Alasan apa? Apakah nguri-nguri budaya? Tidak semestinya, kawan. Bukan tempatnya. Kalau mau ziarah, maka Mbah Hasan, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, ya di Semper itu, di TPU Budi Dharma Semper. Makamnya sudah dipindah ke situ kok. Bekas makamnya kok masih dikultuskan, dikeramatkan, dibangun megah. Terus Gubah Al-Haddad dikholi setiap tahun, setiap hari tanpa henti ada kegiatan rutin di situ. Dibangun kembali apik antik, semua agar kelihatan menarik, ya, dan kelihatan mistik. Naudzubillah min dzalik. Mohon jangan diteruskan.
Mohon Pemprov Jakarta untuk menutupnya dengan cara yang arif dan bijaksana. Dan mohon kepada para muhibbin, pecinta para habib, dan umat para santri yang senang ziarah di situ, lilo legowolah kalian untuk menerima keadaan. Sudah dipindah situ. Jangan percaya dengan intrik-trik politik pengkaburan sejarah. Pengkaburan, ya, pengkuburan dan pengkabaran dengan kabar sejarah yang palsu. Gara-gara makam Habib dikultuskan berlebihan. Ini yang tidak boleh. Sudah dipindah pada tanggal 21 Agustus tahun 1997 yang lalu. Di tempat pemakaman umum Budi Dharma Semper, Jakarta Utara. Kalau mau ziarah ya ke situ, ke Budi Dharma Semper. Kok malah ziarah ke tempat yang tidak ada kerangka jenazahnya? Itu bagaimana? Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Kalau kita menilik sejarah siapa Mbah Priok itu ya macam-macam versinya. Katanya yang dijadikan sebagai simbol dinamakannya nama Tanjung Priok, nah, itu dia dari Mbah Priok itu ya macam-macam ceritanya macam-macam. Saya masih belajar lagi tentang asal-usul nama Mbah Priok itu, tapi sebenarnya sejak abad 2-3 Masehi itu ya, nama Priok itu sudah ada. Nah, ini lalu di otak-atik Gatuk-Matuk ketemu dengan waktu perjalanan beliau Mbah Priok di tengah lautan, ada ombak terdampar, ya membawa Prioknya di jubahnya. Nah, diceritanya macam-macam lah. Ya, kadang-kadang setiap tanggal berapa itu ada yang melihat Priok di laut situ. Macam-macam lah ceritanya. Itulah yang membuat manusia hilang akal sehatnya. Otak kiri kanannya tidak berfungsi, yang berfungsi adalah otak bawah sadar atau otak kecil yang paling belakang. Jadi tidak menggunakan akal sehat. Bukan berarti tidak percaya karomah, tidak, tetap percaya. Karomah itu ada. Tapi tidak seperti itu adanya. Ini bukan masalah sepele, ini permainan keyakinan akidah. Tawasul wasilah yang tidak jelas. Subjek objeknya. Gitu loh. Kalau toh mau berkegiatan ya di masjid dekat situ lah. Masjidnya biarkan nggak apa-apa. Tapi makamnya saja yang dihancurkan. Ya, digeser atau dirobohkan atau ditutup lah bagaimana itu. Kalau masjidnya tetap dipakai nggak apa-apa. Toh itu tergantung kesepakatan dengan Pelindo II. Kalau toh mau ada perluasan, pihak Pelindo II yang berhak untuk menggusurnya, mau sudah dikasih lahan pengganti kok. Gitu. Dan masyarakat, umat, muhibbin dan para habib, kiai, santri semua harus lilo lego. Ini syaratnya. Karena ini demi kemaslahatan umat. Yang dosa siapa? Ya imam-imam muka agama itu, termasuk saya. Jika saya tidak bersuara menyampaikan kebenaran ini, maka saya juga akan turut serta menanggung dosanya. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Abad 21 awal ini kita bangkitkan giroh, semangat kita untuk meluruskan hal yang bengkok, ya, membenarkan hal yang salah, menasihati yang keliru, membenahi sejarah yang jadi masalah. Mari kita kembali kepada akar sejarah yang murni dan asli berdasarkan data referensi. Jenengan buka semua di data internet kita. Dulu YouTube tidak sebegitu kuat sinyalnya seperti sekarang ini. Android belum banyak menyebar seperti sekarang ini. Lah sekarang ini sudah era keterbukaan. Ayo kita buka bersama. Silakan jenengan cari di mesin pencarian tercanggih yang ada di Google. Makam Mbah Priok yang asli di mana, keluar semua, sudah kelihatan. Ini kan hanya saya mengingatkan kembali, membuka kembali sejarah yang sudah kadung rusak parah.
diacak-acak oleh para pelaku yang tidak bertanggung jawab, pelaku sejarah itu. Sehingga jika tidak diluruskan, maka akan menjadi PR lagi anak cucu, cicit buyut canggah kita nantinya. Apakah kita akan meninggalkan generasi yang lemah pemahaman sejarahnya, bahkan membuat mereka berkeyakinan yang salah? Kan tidak. Kita ingin mendidik anak cucu kita lebih maju daripada generasi kita. Saya bodoh nggak apa-apa, tapi anak cucu saya harus menjadi orang yang hebat, cerdas, cerdik, dan pandai. Pandai dalam peradaban, dunia dan akhiratnya, sukses semua. Tidak ada kata terlambat. Maukah kita husnul khotimah atau su'ul khotimah? Pilih mana? Kita pasti memilih husnul khotimah. Silahkan pilih mana yang panjenengan semua cenderung sesuai dengan hati dan nurani panjenengan semua. Menurut saya tetap harus dirobohkan. Tinggalkan masjidnya saja. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.